Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Amin. Dan apa yang Tuhan rencanakan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang akan membuat kita semakin bersukacita. Dalam sebuah ungkapan yang berbeda, Yesus mengajar tentang pokok anggur. Dia berkata, kamulah ranting-rantingnya. Bahkan dia berkata, kamu akan berbuah lebat. Ketika kamu melekat kepada aku, kata Tuhan Yesus sendiri, kamu akan berbuah lebat. Dan jikalau kamu lepas daripada aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, makin kita melekat kepada Yesus, makin kita terlepas dari kuasa-kuasa dunia ini, dari kuasa-kuasa kegelapan ini. Makin kita lepas dari kuasa kegelapan, makin kita mudah berlari, menggenapkan semua yang Tuhan rencanakan. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya pelepasan dalam hidup kita. Pentingnya pelepasan. Mungkin dalam konsep umum, kalau kita bicara pelepasan itu bicara kita didoakan, kita manifestasi, kita mungkin menjerit, kita menangis, kita meracau dan lain sebagainya. Mungkin dalam pemikiran pada umumnya seperti itu pelepasan. Tapi itu baru satu bagian kecil yang sebetulnya bisa terjadi dalam proses pelepasan. Nah, salah satu esensi pelepasan yang paling penting adalah Anda tidak punya keraguan sedikit pun untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Tidak punya keraguan sedikit pun, saudara. Karena segala sesuatu yang membawa keraguan dalam hidup kita untuk melangkah dalam rencana Tuhan, itu bukan dari dia. Itu sebabnya bicara pelepasan, kelepasan, ini bukan hanya bicara dari kuasa kegelapan, tapi bahkan dari kehendak bebas kita sendiri yang sudah jatuh dalam dosa. Kehendak bebas kita yang kita suka pilih berdasarkan sisi manusia lahiriah kita. Kita menghitung, berpikir, dan dengan semuanya itu tiba-tiba saudara, seperti Hawa, melihat buah yang ditawarkan setan, yang jelas-jelas Tuhan berkata, jangan pegang, jangan makan. Tapi Hawa dengan apa yang ular, yang merupakan perwujudan iblis di Taman Eden itu, Hawa jatuh dan kehilangan rencana Tuhan. Bahkan Roma pasal 3 ayat 23 berkata, kemuliaan Allah telah hilang. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Justru hari ini, Tuhan rindu membawa kita, mengajar kita. Saudara, jangan hanya fokus mengejar karir. Jangan hanya fokus mengejar karir. Jadi bukannya salah mengejar karir ya. Jangan hanya fokus mengejar penghidupan. Jangan hanya fokus mengejar misalnya kita yang berstudi sekolah. Jangan hanya fokus mengejar apa yang menurut penilaian manusiawi kita bagus. Karena kita harus sadari bahwa kalau sekian waktu yang kita kejar itu belum memunculkan hasil, pasti ada sesuatu, saudara. Pasti ada sesuatu yang masuk di dalam perjalanan kita itu dan berupaya mensabotase diri kita sehingga kita seperti seorang yang kehilangan arah dari map yang kita gunakan untuk menuju tujuan kita. Mari kita buka dari Matius pasal yang ke-6 ayat 13. Matius pasal 6 ayat 13, saudara, ini ungkapan yang dicuplik dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Pesannya sederhana. Mari kita baca ayat 13 ini, 2-3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi coba lihat, Yesus sendiri memberi sebuah kalimat yang mungkin pada waktu murid-murid mendengar, memang apa yang mengikat kami? Memang apa yang menahan kami? Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, masalah yang paling mendasar dari hidup kita, kita tidak tahu kita sedang terikat. Kita tidak tahu kita sedang tertahan. Kita tidak tahu bahwa kita sebetulnya sedang terbelenggu. Dan yang paling saudara sering terjadi adalah, kenapa kita tidak tahu kita sedang terikat? Kita sedang terikat di dalam keinginan kita. Kalau kita terikat dalam hal sakit penyakit, lebih mudah. Tapi kalau kita terikat, kita mau melayani, tapi kok ragu, tapi kok begini. Banyak sekali pertimbangan yang tiba-tiba membuat kita tidak jadi melayani. Saudara, ada sesuatu yang mengikat. Yesus setelah mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, dia berkata, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sepertinya yang jahat itu dekat sekali. Makanya Yesus berkata, berdoa begini, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sepertinya yang jahat itu pada waktu Yesus mengajarkan doa ini punya kekuatan begitu rupa. Makanya Yesus mengajar, lepaskanlah kami. Kita butuh kuasa yang lebih tinggi daripada yang jahat itu, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Tapi masalahnya adalah ketika kebenaran tidak menerangi hati kita. Kebenaran itu membuka kekuatan, membuka banyak hal yang sebenarnya Tuhan sudah berikan melalui korbannya di kayu salib. Tapi kalau kebenaran itu tidak tersingkap bagi mata roh kita, kita terkunci di keadaan kita. Mari kita buka saudara dalam Lukas pasal 13. Lukas pasal yang ke-13. Ada sebuah kisah yang sering saya ajak teman-teman membaca. Lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah berapa? 18 tahun apa? Dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai. Jadi ada satu proses makin menurun. Makin terganggu kesehatannya. Makin parah. Mungkin ketika roh ini datang, dia hanya berpikir sakit pinggang. Capek. Mungkin waktu roh ini masuk ke tubuhnya, dia hanya berpikir sesuatu yang biasa-biasa. Itu sebabnya ketika kita menangani gangguan-gangguan hidup kita dengan cara yang tidak tepat, bisa makin parah. Ini tentang kesehatan, tentang hubungan bagaimana, tentang keuangan bagaimana. Itu sebabnya ketika kita mengizinkan firman, mengajari kita, kita harus sungguh-sungguh mengalami kelepasan yang Yesus dorong murid-muridnya berdoa, minta kepada Bapa. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang jahat itu ketika mengikat, itu bisa membuat mata roh kita tidak melihat apa yang sebetulnya terjadi dalam hidup kita. Perhatikan saudara. Perhatikan. Ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18, ini bukan waktu yang pendek. 18 tahun setia melayani. 18 tahun setia datang ke rumah ibadat. 18 tahun mungkin saudara, dia merasa ya memang ini nasibku. 18 tahun mungkin dia berpikir, inilah yang terjadi dari kakek nenek opung-opungku. Saudara, kalau Anda berjumpa dengan Yesus sang pelepas, hidupmu pasti berbeda, pasti berubah, pasti progres, pasti maju, pasti mencapai rencana Tuhan. Rumah tanggamu pasti berbuah, pekerjaanmu pasti berbuah. Tidak mungkin tidak. Kan Yesus berkata, kamu ranting, aku pokok. Kalau kamu melekat, kamu akan berbuah lebat.
Hari ini dengar baik. Kalau Anda berpikir Anda bebas-bebas saja, tidak ada yang mengikat aku, periksa dulu dengan baik. Periksa dulu dengan baik, saudara. Supaya kita tahu datang kepada Tuhan, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sekali lagi ayat 11, coba saudara. Perhatikan baik-baik. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk. Artinya, roh yang menimbulkan gangguan di pinggangnya ini tinggal, berdiam. Menjadikan si wanita ini tempat dia tinggal. Kalau Bapak Ibu Saudara punya hal-hal yang berpola lagi dan lagi, lagi dan lagi, jangan anggap itu biasa. Anda tangani datang lagi, jangan anggap biasa. Alkitab berkata sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan ini sebuah keterangan yang tidak main-main. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saudara, Tuhan tidak merencanakan setiap putra dan putrinya hidup dalam kekalahan seperti ini. Apalagi 18 tahun. Kalau boleh saya jujur, saudara. Masalahnya adalah mereka tinggal pada satu ibadah yang agamawi. Mereka ada dalam satu gereja, kalau zaman sekarang. Yang tidak mau terus terang mengajar bahwa Anda sedang diikat. Anda sedang tertawan. Anda sedang tertahan. Kadang-kadang saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang mengelus dengan terlalu halus jemaatnya. Jangan gitu dong. Berubah dong. Saudara, itu sih gak salah maksud saya. Cuman kalau orang ini balik lagi kepada pola yang sama, dia butuh lawatan Roh Kudus untuk dilepaskan. Dia butuh didoakan secara khusus untuk mengalami kemenangan di area itu. Coba tanya, buat apa aku hidup? Buat apa aku bekerja? Buat apa aku berumah tangga? Kalau hidupku tidak berbuah seperti yang Tuhan mau. Ada beberapa ibu-ibu, dia tidak tahu jalur di rahimnya tuh diganggu roh jahat. Dan itu yang membuat, saya ngomong proses biologis ya, pembuahan itu tidak bisa terjadi. Kalau ditanya apakah Tuhan yang membuat itu jadi seperti itu? Sama sekali tidak. Cuman kalau diusut ke belakang, saudara, akan ketemu asal muasalnya. Salah satunya, cara hidup yang mengabaikan kesehatan yang harusnya dia tangani. Ini contohnya kan 18 tahun. Jadi apa? Kira-kira kenapa nggak sembuh? Sakit encok. Datang lagi, pergi, datang lagi, pergi, datang lagi, pergi, datang lagi. Jadi kita kayak main karambol, centil ke depan, datang lagi dia. Mengganggu kita lagi. Kayak main biliar, kita sodok supaya pergi, dia datang lagi. Saudara, kekristenan ini bukan hanya bicara pujian, penyembahan, pelayanan, menikmati berkat Tuhan. Bukan. Kekristenan ini bicara peperangan rohani. Haleluya. Tepuk bawah kanan kirimu, katakan kita sedang berperang. Dan ini bukan dengan manusia. Coba, sekarang saya baca dengan cepat ayat 12 dan 13. Perhatikan Alkitab kita, Lukas 13 ayat 12 dan 13. Ketika Yesus melihat perempuan itu sebabnya gini Bapak Ibu Saudara. Hadapkan dirimu kepada Tuhan, hadapkan kondisimu. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus mendeklar, Yesus memperkatakan sesuatu yang memang seharusnya terjadi.
Lalu dia tidak berdiam diri, ayat 13. Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Saya percaya, dalam waktu-waktu ke depan akan lebih banyak di tengah-tengah kita terjadi manifestasi roh jahat yang tidak tahan di tengah-tengah kita. Entah Anda sadar atau tidak sadar, entah Anda siap atau tidak siap. Saya akan bilang sama tim multimedia, siapkan video rekamanmu. Karena ketika Anda manifestasi, Anda tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Puji Tuhan kalau didoakan, kayak roh jahat ini keluar, langsung sembuh. Tapi kalau ada drama dulu, saudara, kejang-kejang mulut berbusa, seperti Alkitab tulis, dari seorang anak yang sakit ayan, wah itu perlu di video supaya dia tahu. Ini loh prosesnya, ini loh kejadiannya. Kamu tidak tiba-tiba sembuh. Ada sesuatu yang memang harus diusir dari kehidupan kamu. Yang kamu tidak tahu selama ini masuk dari mana, jangan-jangan. Saudara, ayat 13 ini yang paling penting. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan... Saudara, hidup kita direncanakan Tuhan untuk memuliakan dia. Amin. Ada seekor anjing, saudara, yang ketika dipelihara oleh tuannya, dan tuannya memanggil beberapa ekor anjing di dalam rumahnya di pekarangan itu, dan tuannya ini memberi makan. Yang satu ini tidak bisa seperti teman-teman yang lain, segera datang ketika tuannya kasih makan di anjing-anjing ini. Ternyata, saudara, dia berputar-putar, garuk-garuk kupingnya dengan kakinya. Dia garuk-garuk sininya. Dia kesukaran untuk merespon suara tuannya. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Ternyata, saudara, pada beberapa ekor anjing, ada kutu-kutu yang halus. Ada yang gede, ada yang halus. Kami punya kisah panjang dengan perdogian ini. Dari yang dipelihara banyak, disembelih juga. Zaman saya masih SMP, SD. Jadi ada itu ceritanya, kalau yang gede, ada yang kecil. Nah yang paling repot itu ada yang halus, saudara. Yang warna coklat. Nah itu paling repot lagi kalau udah masuk ke sini. Jadi kalau kita panggil anjing itu, maka dia akan kesulitan. Karena dia tidak bisa merespon dengan utuh pesan yang disampaikan oleh tuannya. Karena ada gangguan-gangguan yang bukan di luar. Tapi di dalam mengolah dirinya. Nanti aja, besok aja. Pak Pendeta cuma ngomong doang. Anda diberikan keraguan, penundaan. Dan tiba waktunya Anda miss dari target Tuhan. Jangan biarkan tahun-tahunmu kosong, saudara. Jangan anggap sepele, darah Yesus menebus hidupmu. Sementara engkau begini aja udah enak. Dan engkau tidak mencapai kemuliaan Tuhan. Saudara, banyak orang berpikir hidup memuliakan Tuhan itu banyak harta. Salah besar. Itu baru sebagian kecil. Kenapa saya bilang sebagian kecil? Pertanyaannya, kamu ngerti nggak kenapa Tuhan mempercayakan banyak harta sama kamu? Kalau kamu ngerti, disitulah kenapa engkau ada di muka bumi ini dan kau menjalani rencana Tuhan, engkau memuliakan Tuhan. Amin. Ada orang nggak punya harta, dia punya talenta. Contohnya siapa? Dorcas, suka menjahit. Pernah baca ceritanya? Dia membuat baju bagi banyak janda-janda. Pelayanannya khusus kepada orang-orang yang sepertinya tidak ada sandarannya lain. Dorcas, siapa dia? Dia punya talenta, dia punya kesukaan. Tapi dengan semua yang dia punya yang tidak seperti orang lain, dia berlari lepas menggenapkan rencana Tuhan. Anda tahu kisah ceritanya Dorcas kan? Ketika dia meninggal, orang saudara tahu, Dorcas, engkau belum selesai. Kebaikanmu menggaung begitu kuat.
Kebaikanmu menggaung begitu kuat. Maut pun gak tahan dengan kebaikanmu. Itu yang membuat jemaat yang melihat Dorcas meninggal itu mencari jalan cepat bertemu dengan Rasul Petrus. Dan ketika Rasul Petrus datang, Dorcas dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya waktu, talenta nggak banyak bang, waktu aku banyak bang, suruh aku apa aja, pasti aku mau. Tapi sayangnya saudara, saya menjumpai banyak orang yang sibuk, tapi selalu berkata, bang aku available. Aku siap sedia. Abang minta bantuan aku kemana? Pak Pendeta mau aku tolong apa? Dia berkata, aku bisa. Anda tahu, jenis yang seperti ini telah mengalami kelepasan di waktunya. Dia bisa kelola, saudara, semua urusan pribadi, urusan keluarga, urus bisnisnya. Sampai ketika Tuhan memanggil dia siap sedia. Yang ini jenisnya, saudara, yang Tuhan mau ajarkan, kita perlu mengalami kelepasan. Ada orang terikat, saudara, karena masalah dia pria atau wanita. Jangan aku dong, aku kan wanita. Jangan aku dong, aku kan pria. Dia terikat sekali, saudara, dengan jenis gendernya. Padahal di dalam Tuhan gak ada masalah. Anda tahu yang saya katakan? Barak dengan Deborah itu sebetulnya masing-masing punya tugas. Tapi Barak berkata, jangan aku dong memimpin. Deborah melihat Tuhan lagi ngomong, masa aku cuekin? Kalau engkau mau, nggak apa-apa, aku yang maju. Deborah berkata, aku akan maju. Ini yang saya beritahu. Ada orang-orang yang sibuk, tapi berkata kepada Tuhan, Tuhan, pakai aku. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita telah sembuh? Apakah kita telah dilepaskan? Kalau enggak, Anda pasti balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Dan itu memang polanya setan, saudara. Itu memang polanya setan. Supaya apa? Supaya apa? Anda bekerja keras, tapi hidup ini kayaknya nggak bahagia. Beli apa-apa, nggak mampu, nggak bisa. Ikutan, nyumbang pelayanan, kayaknya jangan aku dulu deh. Besok acara lagi, jangan aku dulu deh. Besok ada lagi, kayaknya aku belum juga deh. Terus harusnya ya, kalau Anda jadi tim Dani itu nanya, mohon maaf Bu, sambil begini ya, kasih tahu dong kapan boleh aku datang. Saudara, kalau Anda tanya gimana Pak Pendeta, kalau dorongan di dalam ini bergerak, ini babak di mana saya nggak boleh tahan. Karena Anda harus tahu, kebaikan Tuhan akan menang. Waktu didapatinya kita juga tidak menahan kebaikan bagi orang lain. Sekali lagi, di area mana kita terikat? Kami belajar kalau kami dibebaskan. Kenapa kami tidak membebaskan? Kalau kami ditebus, kenapa kami tidak menjadi alat? Saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengalami kelepasan. Maka hidupnya akan melayani. Hidupnya akan melayani. Hidupnya akan memuliakan Tuhan. Hari ini coba renungkan sejenak, saudara. Apa yang menghalangi engkau dan saya untuk mencapai rencana Tuhan? Apakah sesuatu yang di dalam seperti yang saya cerita tadi? Dikasih makan, gak bisa berlari mengambil berkat. Tuhannya sudah sediakan, tapi gak bisa berlari mengambil berkat. Ini di area pekerjaan nih. Halo? Di area pekerjaan nih. Ingat, saudara, istri Lot
Sampai malaikat Tuhan datang ke keluarga Lot. Karena mereka tinggal di dalam kota Sodom dan Gomora. Mereka harus ditebus, harus dilepaskan. Harus dimerdekakan. Malaikat datang. Tapi sayangnya mereka berlambat-lambat. Ujungnya saudara, Anda baca cerita Lot. Lot lagi jalan keluar. Istrinya tiba-tiba menengok ke belakang. Ya Tuhan sayang. Padahal dia nggak tahu saudara, yang dia lepaskan di Sodom dan Gomora, itu justru membawa hidupnya makin jauh dari Tuhan. Tetapi kepada tujuan yang baru yang Tuhan sudah bawa mereka keluar, hidupnya akan memuliakan Tuhan. Anda pernah lihat peminta-peminta yang waktu dapat undian berhadiah, terus disimpan lagi undian berhadiahnya, terus dia datang lagi ke tempat biasa dia meminta-minta. Undian berhadiahnya itu wow gitu, bikin shock. Karena aku dapat lotre begitu hebat. Tetapi aku nggak tahu menggunakannya. Ya udah kembali lagi ke profesi lama. Jadi jelas ikatannya dia peminta-minta bukan masalah materi. Ini yang saya coba sampaikan saudara. Ikatan apa di dalam diri kita? Kadang-kadang ya, ada beberapa orang masalahnya di kesehatan. Tetapi ikatannya itu bukan langsung di tubuhnya. Saya cerita dikit saudara, dari versi yang saya alami sendiri. Satu kali saya ada rapat di kantor sinode. Dari pagi sampai sore. Dan mungkin panitia bikin praktis saja. Bikin kopi saset. Pagi, siang, sore. Rapat seharian. Tahu ya kopi saset, coffee mix, white coffee. Apa lagi? Good day, apa lagi? Kayaknya pecinta semua nih. Dan ketika rapat sesi pertama, siang sampai sore, saya minum 3 itu. Anehnya Bapak Saudara, tubuh tuh kayak aman saja, nerima saja, enak saja. Tapi 2 hari berikut, tubuh saya demam dan muncul bisul gede sekali di sini, Bapak Ibu. Besar sekali. Mungkin karena nggak bayar kali. Atau kurang bersyukur gitu kan. Itu yang kadang-kadang orang makan B2 enak, terus tong di sini tinggi. Tuh, karena nggak bersyukur. Bukan nggak bersyukur, karena lupa diri itu namanya. Nah yang saya mau ceritakan itu saudara, waktu saya timbul bisul itu, saya mulai berhenti dong, merenung dong, mikir dong. Aku diserang nih, aku bermasalah nih. Sampai bisulnya gak bisa saya obatin, digaruk aja susah sampai dia matang sendiri. Tidur salah, nyender mobil salah, kerja salah, ganti baju aja pelan-pelan. Gak pernah lihat kan? Salah, susah. Itu yang saya ceritakan. Kalau kita tidak tahu bahwa sebetulnya hidup kita sedang diserang, terikat. Ujungnya, saya lihat saudara, ini terjadi kapan? Oh, berapa hari yang lalu. Ketika, bukan masalah kopinya ternyata, kandungan-kandungan di creamernya itu. Halo, berapa banyak pencinta creamer? Kalau Anda gak bermasalah, saya nggak mau ngomong gimana, enggak. It's okay. Tapi sejak itu saya minum kopi hitam saja. Saya testing lagi. Di sekretariat kadang-kadang Kak Nani suka nawarin. Bang mau gak cappuccino ice? Kan enak tuh, ngantuk-ngantuk. Dikasih cappuccino ice. Cuman saya datanglah tidak enaknya. Namanya ditawarin. Enak, cuman saya... Itu kopi saset cappuccino itu sama, pakai itu. Jadi yang saya mau cerita, muncullah gangguan-gangguan yang mirip. Coba, masalahnya di mana? Di kesehatan. Tapi mulai dari mana? Mulai dari mana?
Lebih tepatnya mulai dari keinginan manusiawi kita ini. Jadi saudara, sebetulnya ya, makanya di momen-momen puasa, waktu Anda meredam gejolak manusia daging Anda, setan tuh seperti kehilangan jalan. Karena sebetulnya dorongan-dorongan manusia daging kita itu jadi jalannya. Waktu saya nikmati begitu saja kopi itu membentuk gangguan. Dan setan dapat jalan mengganggu pelayanan, mengganggu pekerjaan saya, mengganggu jam doa saja, mengganggu aktivitas saya. Dan menurut Anda, apakah Anda tidak terganggu kalau saya terganggu? Kalau gembala terganggu, itu sebabnya saya serius kalau hal kesehatan. Nggak mau saudara kecolongan. Sejak itu, saya pangkas keinginan saya. Sejak itu teman-teman tahu, jangan kasih lagi yang enak-enak itu. Lebih baik yang pahit-pahit itu. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, aware. Mari kita lihat saudara, satu ayat yang menarik sekali dalam 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama. Saudara, bicara pelepasan, ini bicara tentang kita menerima dengan utuh informasi dari Tuhan yang membuat kita tidak kembali lagi ke pola yang sama. Informasi itu penting, mendatangkan kemerdekaan, kelepasan. Tapi kalau kita ubah dengan versi kita sendiri, nggak perlu gitu-gitu banget ya. Itu yang terjadi dengan Lot. Kompromi demi kompromi, kompromi demi kompromi, merusak hatinya Lot. Mari lihat 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26. Kita baca 2-3. Dan sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran dan dengan demikian sadar kembali karena dari jerat iblis yang telah mengikat mereka. Betul nggak? Jadi saudara, informasi kebenaran itu kita harus sampaikan dengan sabar. Makanya kalau teman-teman murid-murid, biar abang makin sabar, biar Pak Gembala makin sabar. Luar biasa doanya. Manjur saudara, manjur. Tapi coba lihat cerita ini. Ada sebuah pesan di balik kesabaran itu. Saya lanjutkan sedikit. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Bertobat dan jadi kita harus bersedia dipimpin. Katakan, aku bersedia dipimpin. Oleh kebenaran. Aku bersedia dipimpin. Oleh kebenaran. Karena waktu kebenaran yang memimpin, saya tidak mengalami lagi gangguan-gangguan yang saya ceritakan. Waktu kebenaran memimpin saya tidak mengalami struggle yang bagaimana, saudara. Silakan duduk, Bapak Saudara. Dan kebenaran ini perlu dikenal, perlu diketahui. Ini sebabnya jujur saudara, tidak mudah mengajarkan tentang pelepasan. Karena bukan segera mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang terikat, bukan. Kebenarannya penting diajarkan. Saya lanjut ayat 26-nya. Dan dengan demikian mereka apa? Menjadi sadar karena kebenaran yang diajarkan, menjadi sadar karena kebenaran yang terus menerangi hidup mereka, karena terlepas dari, jadi ternyata selama ini ada ikatan iblis, atau jerat atau perangkap iblis, mengikat mereka pada kehendaknya. Mari kita akan lihat dengan cepat saudara. 1 Samuel pasal yang ke-18.
1 Samuel pasal yang ke-18. Kita akan lihat ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7-nya ini menarik. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ada banyak orang terikat di jiwanya, di soulnya. Karena itu dia rapuh sekali, rentan sekali, tendensius sekali, saudara. Tidak bisa calm, tenang. Dia selalu, terusik, saudara. Ini repotnya. Karena sebetulnya, saudara, di situ dia butuh kebenaran di hatinya, seutuhnya. Saya baca lagi. Coba lihat ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan pertanyaannya. Kenapa ada catatan amarah Saul bangkit? Bahkan dengan sangat. Mungkin kita bukan amarah, kesedihan. Mungkin kita bukan amarah yang bangkit. Perasaan kecewa, perasaan tertolak, perasaan kecil, perasaan tidak mampu. Kenapa dikatakan bangkit? Karena dia sebetulnya bersembunyi di dalam pribadi Saul. Hari ini biarlah terjadi kelepasan pada roh, jiwa, dan tubuh kita. Lihat cerita ini, saudara. Indikasinya Anda harus belajar. Ternyata jiwa kita tuh seperti monitor. Kita bisa baca apa yang sedang datang. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, ini kan sudah apa? Persepsi yang salah, asumsi yang negatif. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan apa? Dan ditambahi pula akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Bapak-ibu saudara, apakah peristiwa ini berhenti sampai di situ? Ini yang saya coba sampaikan. Kalau kita mengabaikan pesan-pesan kecil, gangguan-gangguan kecil kita tidak tangani, akan tiba waktunya hal besar, pukulan besar, kejatuhan besar, lubang besar, kehancuran besar akan datang. Sepertinya saya menyeramkan ya. Enggak. Saya ngomong apa adanya kepada anak-anak di rumah. Saya nggak akan khotbah seperti ini di persekutuan doa. Betul. Saya tidak akan khotbah seperti ini, saudara, di tempat-tempat lain. Karena saya bertanggung jawab dengan rumah. Sekarang lihat, saudara. Ayat 9 bisa baca. Sejak hari itu, apa? Maka Saul, hari ini mari cek. Kalau muncul lagi, datang lagi, muncul lagi, datang lagi. Itu tandanya di dalam. Bukan baru datang dia. Karena fase yang pertama, Saul diganggu. Nggak tenang. Nggak tenang. Fase yang kedua, makin kecewa, makin marah hati Saul. Roh jahat dapat jalan. Tinggal di dalam diri Saul. Seperti wanita di Lukas 13 itu. Dan ketika waktunya tiba, Saul menjadi seorang pembunuh. Jangan rugikan keluargamu kalau engkau yang terganggu dan engkau tidak mau dilepaskan. Jangan rugikan pasanganmu kalau engkau tidak mau dilayani. Jangan rugikan adik kakakmu, kasihan dia punya jalannya sendiri. Sementara mungkin engkau, saudara, berkata, aku memang anak yang tidak diuntung. Aku memang anak, pada roh jahat lagi bermain, saudara. Sementara ada tangan terulur mau membebaskan Anda. Siapa bilang Tuhan tidak mengasihi? Di jurang yang paling dalam, dia putihkan dosa kita. Lebih putih dari salju. Siapa bilang sejarah bukan sama lagi? Siapa bilang? Siapa bilang?
kalau engkau tidak percaya kepada kasih Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Anda senang tinggal dalam keadaanmu sendiri. Padahal wanita tadi, saudara, kalau menghadapkan diri, Yesus lihat. Yesus tumbang tangan. Iya mungkin, saudara, ada prosesnya. Iya mungkin Pak Gembalamu butuh waktu lebih lama, tidak seperti Yesus. Tapi saya punya keyakinan yang sama. Tuhan pasti bebaskan. Tuhan pasti lepaskan. Hidup kita, ikatan kita harusnya selesai. Lihat saudara ayat 10-nya. Itu yang saudara bilang. Jangan rugikan, jangan bahayakan keluargamu. Jangan bahayakan orang-orang dekatmu, saudara. Padahal kau tidak tahu ada roh jahat sedang mempengaruhi jiwa, pikiran, rasa. Pernah dengar cerita di hari ulang tahun seorang istri, dia ngajak suaminya belanja. Suaminya ngamuk-ngamuk, naik motor ngebut. Ada lubang, jeglek aja, saudara. Istrinya dibonceng mental. Dan di hari ulang tahun istrinya, yang ke pasar dibonceng suaminya yang lagi sensi, lagi ngamuk, lagi marah. Disitulah istrinya meninggal. Jatuh dari kendaraan, patah. Saya sering bilang, kalau hari ulang tahun, pernikahan, ambil puasa. Saya kasih tonton, kalau teman-teman yang datang pemuda di sekretariat. Ada seorang anak SMA, ulang tahun ke-18 tahun. Di Klaten tinggalnya. Dia seorang ketua OSIS. Bagus. Bagus sekali, pokoknya orang-orang senang. Di hari ulang tahunnya, teman-temannya bikin heboh. Dicemplungin anak ini di kolam sekolah. Dan ketika dia sedang beranjak naik dari kolam sekolah yang 1,7 kira-kira dalamnya, dia menginjak pipa yang ternyata ada kabel listrik di dalamnya. Dan ketika kabel listrik terinjak, setrum mengalir di kolam itu. Temannya lompat mau menyelamatkan, gak bisa karena kejang. Sementara si ulang tahun itu, aduh saya kalau baca, saya nonton videonya, itu di Tribun News. Pilu sekali, saudara, pilu sekali. Setan itu kurang ajar. Kalau Anda masih main-main dengan ikatanmu, Anda masih main-main dengan pengaruhnya. Aduh, saya waktu lihat usia 18 tahun, ketua OSIS, bagus karirnya, bagus di sekolah, jadi berkat gitu, saudara. Tapi meninggal di hari ulang tahunnya, karena diceburin ke kolam sekolah, dan ada kabel listrik terbuka, diinjak. Nggak selamat, nggak selamat, nggak selamat. Saudara, kalau Anda tahu anak-anak berpotensi, anak-anakmu berpotensi, jagai dia. Jangan bilang dia akan dijagai Tuhan terus. Kita dipercaya untuk menjaga. Ibu-ibu, jangan anggap anak-anak lajangmu, wanita-wanita cantik itu aman-aman saja. Perlu saudara doamu, amin. Saya kalau lihat itu, setan ini saudara di waktu-waktu terakhir ingin lebih banyak lagi. Dan kalau bisa di kehidupan kita nih para pelayan Tuhan. Supaya hidup kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya apa? Menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Saya berdoa saudara hari ini. Satu demi satu biar Tuhan berbicara saudara. Coba lihat sekarang ayat yang ke-11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Jadi betul-betul Saul sepertinya hilang akal. Pernah dengan orang marah seperti orang kesetanan? Pernah dengan orang ngambek? Dia seperti kesetanan, bawa motor, banting pintu dan lain-lainnya. Saudara, dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan aman-aman saja. Kita perlu respon dalam hikmat Tuhan. Mari kita akan lihat sekarang Efesus pasal 2. Saya akan lanjutkan lagi saudara, karena tidak mungkin mengcover semua poin, semua area dalam sekali kesempatan.
Ayo berikan atensi, saudara. Berikan atensi. Saya mau terangkan sedikit ya, saudara. Salah satu yang Anda harus waspada adalah rumah tinggal, tempat kerja, tempat bisnis. Anda harus waspada. Karena tidak semua ruang-ruang itu nggak ada penghuninya gitu. Saya ngomong mau lebih terus terang aja, saudara. Karena ketika Anda memasuki tempat kerja, perjalanan, kampung, rumah yang ada penghuninya, dan Anda merasa ya udah, toh udah didoain Pak Gembala. Bukan itu poinnya, saudara. Kita harus berdiri sebagai orang yang dikasih otoritas atas rumah itu. Kita baca dalam Efesus pasal yang kedua. Lihat ayat yang pertama. Kamu dahulu, Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu apa? Mengikuti jalan dunia ini karena mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu. Jadi saudara, kalau kita tanya cerita nih Paulus, kenapa roh jahat bisa jadi bosnya nih orang-orang ini? Alkitab bilang kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dari mana dia punya celah? Nah, ayat 3-nya coba baca baik-baik. Baca 2-3. Ya, terus dan menuruti kehendak daging. Jadi berhenti sampai situ. Jadi poinnya, waktu hidup kita sebagai anak Tuhan, tapi dominan dalam kehendak daging. Ini bukan hanya bicara tentang dosa, tentang kekerasan hati. Ini bukan bicara tentang perbuatan, pikiran-pikiran duniawi. Di situ setan dapat jalan, saudara. Setan dapat jalan. Makanya saudara, bicara tentang pelepasan, itu bicara tentang kita menerima kebenaran. Ya, kita didoakan. Ya, roh jahat ditangking, diusir keluar. Tapi yang kedua, ini bicara tentang membangun hidup yang baru. Ini poin yang terakhir, saudara, dan kita akan berdoa. Matius pasal yang ke-12, ayat 43. Matius 12 ayat 43. Mari kita bangkit berdiri. Baca dari judul perikopnya ya. Ayat 43 sampai 45. 2-3. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, kenapa orang berhutang makin jatuh hancur-hancuran? Karena dia tidak tahu. Ini bukan sekedar salah mengelola. Kenapa orang sakit makin parah dan makin parah dan makin parah dan makin parah? Karena dia tidak tahu. Seperti orang-orang dan raja-raja Filistin bekerja di balik Delilah. Bujuk dia. Setan memakai banyak hal dan mencapai, merusak, mengganggu keinginan kita. Sampai Simpson ditaklukkan bukan oleh kegagahan pedang. Ya, di balik Delilah. Ada raja-raja orang Filistin bisik, tanya sama dia. Saudara, itu sebabnya ketika Anda didoakan, kita concern, bangun diri kita. Saya terangkan, saudara.
Saya terangkan supaya Anda bisa nangkep dengan cepat. Ayat 43. Apabila roh jahat, katakan itu keluar dari saya. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan ke rumah yang... Jadi Yesus mengajar. Kalau Anda sudah didoakan, dilepaskan. Oh, tidak cukup sampai di situ. Teman-teman, kenapa tabiat lama bisa balik lagi? Kenapa dulu udah lepas rokok, balik lagi? Dulu udah lepas nonton film yang gak balik lagi. Dulu udah lepas, balik lagi. Coba lihat saudara, ayat 44, ayat 44. Maka pergilah ia, yaitu roh jahat itu, dan mendapati rumah itu kosong. Kosong. Jadi ini jelas, pribadi yang telah dilepaskan ini mengabaikan tugas dan tanggung jawab untuk membangun dirinya. Mengisi dirinya dengan kebenaran. Ayat 45, lalu roh jahat yang bisa singgah keluar lagi ini, dia punya pemikiran, kalau aku balik dengan konsepku yang lama, aku pasti ditengking lagi. Kalau aku balik dengan konsepku yang lama, cuman ganggu pinggangnya, aku pasti ditengking lagi. Kalau aku balik dengan konsep yang lama, cuman ganggu kupingnya, aku pasti dihajar lagi. Dia ngajak 7 roh lain yang kata jahat ini mengindikasikan ini lebih kuat, lebih berdampak, lebih merusak. Makanya kenapa saudara, orang narkoba, impact-nya banyak kan? Dosa-dosa lainnya banyak kan? Oh banyak sekali. Yang ujungnya apa? Menghabisi dirinya sendiri. Kalau Anda tanya, ya jelas, itu pekerjaan roh jahat saudara. Alkitab yang tulis, dia bisa balik lagi dan ngajak 7 roh lain. Kata ngajak ini yang menarik saudara. Jadi, aku nggak apa-apa cuma satu selamat, tenang. Siapa bilang aman? Aku nggak rese-rese banget gitu. Aku masih aman-aman saja. Ayat ini bilang, yang satu itu bisa ngajak. Yang satu itu bisa ngajak. Makanya Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pelepasan itu serius. Orang kalau udah sakit ya, kolesterol, darah tinggi, apa lagi? Asam urat, apa lagi? Anda cermati enggak? Penyakit itu sebenarnya enggak rumit-rumit. Salah satu penyakit yang di area golongan besar itu penyakit yang terkait dengan peredaran darah, sirkulasi darah. Yang kedua, itu tentang peradangan. Kenapa? Peradangan kecil bisa besar dan hancur. Makanya saudara, saya mau kasih tahu, sebetulnya kalau pengertian itu datang, hikmat itu datang, tahun ini kita akan hidup berbeda. Betul. Tahun depan kita akan berbuah lebat dan sangat lebat dan lebih lebat lagi. Saudara, saya mau memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Kebaikan Tuhan akan menang. Teman-teman jangan menyerah kalau mimpimu sepertinya bulan yang lalu belum tercapai. Saya kasih tahu, Tuhan lagi membuka saluran-saluran hikmatnya. Benar. Dan dengan cara seperti itu, kita akan mengalami kelepasan dan kemerdekaan. Hidup kita memuliakan. Amin Tuhan.